Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Betul-betul menghalangi pelaku sholat daripada perbuatan keji lagi mungkar. Keji itu perbuatan-perbuatan yang menjijikkan, mungkar itu perbuatan-perbuatan yang keluar daripada akal sehat. Itu arti mungkar dan arti fahisyah, menjijikkan dan keluar daripada akal sehat. Dengan sebab apa? Inna salata tanha. Dengan sebab sholat. Ternyata sholat masih juga pacaran. Ternyata sholat masih juga mengambil harta dengan cara yang batil. Sholat tapi masih durhaka sama kedua orang tua. Sholat tapi ini, sholat tapi itu. Negatif, negatif, negatif. Jangan salahkan sholatnya. Jangan salahkan ayatnya. Salahkan hatimu kenapa tidak hadir ketika engkau melaksanakan as-salah. Dalam as-salah Allah sebutkan dengan zikir yang paling agung. Wala dzikrullahi akbar. Salat adalah zikir yang paling akbar, yang paling besar. Sifat orang-orang yang beriman yang mereka berhak mendapatkan kabar gembira dari Allah itu disifatkan dengan amalan salat. Tasin tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa bushra lil mu'minin. Tasin. Ini adalah Quran dan kitab yang amat bijaksana. Sebagai pembawa, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sifat orang yang beriman. Nomor satu apa? Alladzina yuqimuna as-salah. Mereka adalah orang-orang yang menegakkan as-salah. Dan mereka disifati dengan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung jadi mereka orang-orang yang beriman. Siapa? Orang yang beriman yang dikategorikan sebagai muflih, beruntung. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu kami ciptakan dengan penuh keluh kesah. Kalau kami takdirkan dia susah, banyak ngeluh, banyak ngadu, berkeluh kesah. Itulah sifat manusia. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan kalau kami timpakan berupa kebaikan, langgeng, kaya, lapang, manu'an, pelit. Tapi enggak semua manusia yang seperti itu. Siapakah manusia-manusia yang kalau ditimpa ujian pasti sabar? Manusia-manusia kalau diberikan nikmat pasti syukur. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Itu kecuali mereka orang-orang yang sholat dan mereka konsisten di atas sholatnya. Daimun. Dan orang yang komitmen dengan sholat, dia terjaga daripada kesesatan. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya.
akan muncul satu waktu generasi di mana generasi ini khalfun jelek, nggak bagus. Siapa generasi-generasi yang buruk ini? Adha'us shalah, menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Orang yang seperti ini keadaannya, fasawfa yalqawna ghayyan. Niscaya mereka akan mendapati kesesatan demi kesesatan, penyimpangan demi penyimpangan. Apa sebabnya? Menyia-nyiakan salat, menelantarkan, meremehkan salat. Kan itu jangan anggap remeh as-shalah. Lihat ya, penulis mengkiaskan salat dengan kurban. Kurban ini ibadah maliyah dan badaniyah. Ibadah maliyah keluar hartanya, badaniyah nyembelih. Ketika seorang menyembelih, keluar tenaganya, keluar hartanya. Allah katakan, apa yang dia sembelih dari hewan ternak berupa daging dan darah yang dialirkan, itu nggak sampai kepada kami. Yang sampai kepada kami, kata Allah, adalah nilai takwa. Takwa di mana? At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu letaknya di dalam hati. Lihat, kata penulis. Wal maqsud anna al-wasit ila Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-wasf alladhi istawla 'ala al-qalb. Maka siapa yang mencapai kepada maksud, yaitu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Siapakah orang-orang yang memiliki sifat seperti ini? Alladhi istawla 'ala al-qalb, yang bisa menguasai hatinya. Hatta hamala 'ala imtithalil awamir al-matlubah, sehingga dia bisa mewujudkan perintah-perintah Allah yang diinginkan oleh Allah, bukan yang diinginkan oleh manusia. Fala budda min huduril qalb fi shalah, karena itu kita harus menghadirkan hati manakala kita menegakkan as-salah. Walakin samaha syari'u fi ghaflatin tutra, akan tapi syariat itu memaklumi manakala ada di antara hamba-hamba Allah salat, ternyata ada kelalaian demi kelalaian. Ingat warung sesaat, ingat kantor sesaat, ingat gudang sesaat, ingat keluarga sesaat, ingat pekerjaan sesaat. Kalau cuma sedikit saja, minim saja, sesaat, maka dimaklumi, dimaafkan. Lianna hudurul qalbi fi awaliha yansahibu hukmuhu ala baqiha. Karena hadirnya hati, kalau dia di awal kali sudah dipasang, kemudian dia optimalkan supaya dia hadir hatinya, ternyata kecolongan juga, maka kembali kepada hukum yang awal. Kembali kepada dominan hukumnya. Kapan dia lebih dominan kepada hadirnya hati, maka itu yang diberikan, yang ditetapkan padanya hukum. Wal ma'ani lati tatimu biha hayatus shalah katsirah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, makna-makna yang bisa menyempurnakan hidupnya salat seseorang itu banyak caranya. Di antaranya al-makna al-awwal, di antara terapi supaya kita bisa mendapatkan salat yang khusyuk, yaitu hudurul qalbi kama dzakarna. Latihlah hatimu untuk hadir, untuk sadar, mawas diri, seperti yang kami telah sebutkan. Ma'nahu yufarrighal qalb min ghairi ma huwa mulabisun lahu, dengan cara mengkosongkan hati dari sambaran-sambaran selain dari apa yang akan dia kerjakan daripada salat. Kalau dia sudah menghadap kepada Allah, upayakan perkara-perkara yang nyelinap di dalam hati dari urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan keluarga, coba dikosongkan. Wasababu dzalika al-himmah. Yang bisa menjadikan hati itu hadir di hadapan Allah, maka seorang itu harus memiliki sebabnya. Sebabnya adalah al-himmah. Himmah itu adalah obsesi, hasrat. Fa innahu mata ahammaka amrun hadara kalbaka darurah. Karena kapan kau memiliki hasrat terhadap sesuatu, otomatis hatimu akan berpusat kepadanya. Fokus. Coba ada orang pengen nikah, otaknya kan kawin terus. Ya enggak? Kenapa? Fokus dia.
Ada orang pengen bisnis dapat keuntungan 5 juta dari satu produk. Ini ada 10 produk, 50 juta dalam waktu 1 jam. Fokus. Kenapa? Himmah, hasrat, ambisi. Fala ilaja li ihdarihi illa sarful himmah ila shalah. Sehingga tidak ada obat bagi orang yang seperti ini kecuali dia harus optimalkan hasratnya untuk menghadap kepada sholat. Bagaimana caranya? Kalau untuk mendapatkan keping-keping dunia kok bisa fokus, kenapa keping-keping akhirat kok nggak bisa fokus? Ini ada masalah berarti. Wansiraful himmah yuqawa wa yad'af bihasabi quwwatil iman bil akhirah wa ihtiqarid dunya. Sekarang cara mengendalikan ambisi untuk mendapatkan sesuatu itu bisa menjadi kuat, kadang bisa menjadi lemah, bergantung dengan kekuatan iman. Manakala kita ingin memiliki semangat yang membara untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, itu bergantung dengan kuat atau lemahnya iman. Kuat atau lemahnya iman kita kepada kampung akhirat dan juga penyepelean kita terhadap dunia. Nabi kita SAW adalah orang yang kaya. Sangat kaya sekali. Kenapa kaya sekali? Karena beliau sudah mendapatkan sekian banyak kapling di akhirat. Dunianya nggak ada apa-apanya. Nggak punya ini, nggak punya itu. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau sujud nabrak kakinya Aisyah. Diangkat tuh kaki, digeser kakinya. Aisyah pun menekuk kakinya. Karena Nabi sedang sujud. Kenapa kau sholatnya nabrak kaki Aisyah? Kamarnya sempit, tapi nggak pernah ngeluh. SAW. Kita kamar lapang, ada granit, ada karpet, ada kasur empuk, masih ada yang kurang. Nggak ada AC-nya nih. Kurang ini, kurang itu. Subhanallah, kurang qanaah antum. Kapan hati seorang hamba kuat terhadap kampung akhirat, maka hasrat untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat pun akan menjadi besar. Famata ra'aita qalbaka la yahdur fis salah fa'alam. Kapan kau dapati, kau lihat, kau perhatikan hatimu, ternyata kau nggak bisa mendapatkan kehadiran di dalam sholat. Allahu Akbar, muqaddimahnya dapat. Alhamdulillahirrabbilalamin waladhdallin dapat misalnya. Masuk sholat atau masuk kepada bacaan yang kedua. Alif Lam Mim. Aduh, Al-Baqarah. Hilang sudah. Sudah tidak hadir lagi hatinya. Maka kapan kau dapati hatimu la yahdur fis shalah, tidak bisa hadir, ikut di dalam salat, fa'lam, ketahuilah anna sababa dha'fil iman, anna sababahu dha'ful iman, ketahuilah itu sebabnya adalah karena kelemahan imanmu kepada kampung akhirat. Fajtahid fi taqwiyatihi, karena itu semangatlah engkau untuk mompak kembali nilai-nilai takwa yang ada di dalam hatimu. Kuatkan kembali ketakwaan. Wa ma'na tsani, sekarang cara yang kedua. Cara yang pertama berarti apa? Menguatkan iman kepada kampung akhirat dan menyadarkan jiwa kalau dunia itu murah. Wal ma'na tsani at-tafahum. At-tafahum li ma'nal kalam. Coba memahami makna kalimat yang diucapkan. Fa'inahu amrun wara huduril qalbi. Memahami apa yang diucapkan itu termasuk salah satu bentuk sebab utama seorang bisa hadir, menghadirkan hati di dalam salat. Li'annahu rubbama kana al-qalbu hadiran ma'al lafzi dunal ma'na. Kadang hati itu bisa hadir ketika dia melafadzkan suatu lafaz yang kadang dia nggak tahu maknanya, tapi hati bisa hadir. Salat misalnya, umrah dapat imam bagus, Syekh Sudes misalnya, Allahu Akbar, bacanya bagus, kagak tahu artinya, tapi enak aja salat, masya Allah. Kadang manusia seperti itu. Bayan bagi sarfa dzihni ila idrakil makna. Kalau dia melafadzkan saja,
dengar lafaz yang dibaca sama imam, nggak tahu artinya, dia sudah bisa menghadirkan hatinya. Terus bagaimana dengan orang yang paham dengan apa yang diucapkan? Ya tentu lebih bisa hadir lagi. Kan itu sepatutnya bagi kita untuk sarfadz dzihn ila idrakil ma'na. Upayakan akal kita ini paham dengan makna-makna kalimat-kalimat yang diucapkan. Bidaf'il khawatir syaghilah, untuk menolak sambaran-sambaran hati yang bisa menyibukkan daripada sholat, wa qat'i mawadihi atau mawadiha, dan juga bisa memutus sebab-sebab hilangnya hati atau hadirnya hati di dalam as-shalah. Fa innal mawada idza lam tanqati' lam tansarif al khawatir anha. Karena kalau objek-objek itu tidak diputus, faktor-faktor yang bisa merubah konsen, mengganggu konsen di dalam sholat itu tidak diputus, niscaya apa yang tersirat di dalam hati itu pun tidak akan berpindah. Wal mawad, sekarang objek. Objek-objek yang bisa mengganggu hadirnya hati di dalam as-shalah itu banyak. Imma zahirah, bisa kelihatan. Wahya ma yashghal as-sam' wal basar, yaitu objek yang bisa mengganggu, menyibukkan seorang daripada sholat lewat pintu telinga atau lewat pintu mata. Lagi sholat, Allah Akbar, ada yang ketawa, ada yang bercanda, ada yang nangis. Ini kan ganggu. Objeknya lewat telinga, lewat suara yang dia dengar. Ada yang bercanda, ada yang lari, ada yang ketawa, ada yang ngobrol, ada yang marah, ada yang berantem. Ramai masjidnya. Ini salah satu objek yang bisa memalingkan hati ketika as-shalah. Wal basar, kadang juga mata. Allahu Akbar. Saf ketiga. Udah bagus. Dapat dhalin. Amin. Imam baca surat agak panjang. Di depannya sarung. Kok ada tulisan gajah nongkrong? Harusnya itu gajah duduk. Oh, dia udah nggak ingat sama bacanya sudah. Ini mesti salah ini. Rukuk sudah, dia nggak ngerti dia. Kan mata, gara-gara mata. Kan itu buat yang suka pakai sarung mereknya di belakang, mohon ditaikin ke atas biar yang belakang nggak terganggu. Ini perkara-perkara yang bisa memalingkan kekhusyuan di dalam as-shalah. Bisa lewat telinga, bisa lewat pandangan. Wa imma batinatun wa hiya ashaddu kaman tashabba'at bihil humum fi audiyatid dunya. Atau bisa jadi objeknya karena batin. Sesuatu yang tersimpan di dalam hati. Maka yang seperti ini lebih dahsyat lagi. Kalau mata masih bisa dipalingkan. Aduh, ini orang. Kok mereknya di bawah, dipalingkan, cari yang lain. Masih bisa. Dengar-dengar dia masih berupaya. Siapa sih yang bercanda tuh? Anak siapa sih? Anak yang sholat, bapaknya nggak sholat. Harusnya kan bapaknya sholat. Tapi dia masih bisa berusaha untuk khusyuk. Tapi kalau sudah asal objeknya adalah hati, ini repot. Ketika hati itu himmahnya, ambisinya adalah dunia. Mata lihat tempat sujud. Telinga coba fokus dengerin bacaan imam. Tapi kalau hatinya ingatnya warung, kalau hati ingatnya proyek, hati ingatnya tender, hati ingatnya makanan, ya susah. Karena itu penulis mengatakan, asyad, ini lebih berat obatnya. Fa innahu la yanhasir fikruhu fi fannin wahid. Kalau sudah hati yang sibuk, ketahuilah hati itu berpikir itu kadang nggak satu objek, banyak objek yang dipikirkan di dalam hati. Tender, proyek, rumah, keluarga, pekerjaan, bisnis, belum hobi, semua terkumpul di dalam hati. Kan itu obatnya susah. Walam yughnihi ghaddul basar, maka nggak cukup untuk dia menundukkan pandangan. Lianna ma waqa fil qalbi kafin fi ishtighal bihi, karena apa yang di dalam hati sudah cukup menyibukkannya. Nggak cukup dia nunduk. Kenapa? Karena hatinya yang bikin dia berpaling dari sholat itu hatinya, bukan mata, bukan telinga. Ini lebih repot lagi. Tapi kalau hatinya sudah siap hadir untuk menghadap kepada Allah, dia menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan amalan as-shalah. Kapan dia dengar sesuatu yang mengganggu, dia akan berupaya bersungguh-sungguh untuk menolaknya. Ketika dia melihat sesuatu daripada bentuk gambar-gambar misalnya, dia masih bisa menolaknya.
Kenapa? Karena hatinya kuat. Tapi kalau hatinya dari asalnya sudah bercabang, sulit untuk mengobatinya. Kata penulis, nunduk aja nggak cukup. Wa ilaju dzalika in kana minal mawadi dhahirah. Kalau sekarang kembali kepada yang zahir. Objeknya, sebab terpalingnya hati dari sholat adalah karena objek-objek yang zahir, yang kelihatan, seperti berisik misalnya, lewat kuping kedengeran, atau melihat pemandangan yang bisa mengkacaukan sholat misalnya. Bagaimana caranya mengobatinya? Biqat'i ma yashghalu sam' wal basar. Ya sudah, jangan sibukkan kupingmu. Jangan fokuskan telingamu untuk dengerin orang yang berisik. Udah fokus aja kepada sholat. Demikian pula basar. Jangan fokus kepada gambar-gambar yang kau lihat. Palingkan. Wa wal qarbu minal qiblah. Upayakan matamu arahkan kepada kiblat. Depan. Wa nazar. Kemudian lihatlah. Ila mawdi'is sujudih. Ila mawdi'i sujudihi. Kemudian upayakan lihat ke tempat sujudnya. Wal ihtiraz fis salati fil mawadi'il manqushah. Wa an la yatruk indahu ma yashghalu hissahu. Upayakan ketika sholat itu jangan di tempat-tempat yang terdapat sekian banyak ukiran. Masya Allah. Allahu Akbar, kayak Masjid Nabawi ini. Ini kayaknya bukan orang, ini kayak mesin nih. Dicetak nih. Ini kayaknya nih bukan lapisan, ini kayaknya asli kuningan ini. Lupa hafalannya. La haula wala quwwata illa billah. Ini saran dari penulis, upayakan depannya adalah polosan. Wa la yatruk indahu ma yashghalu hissah. Meninggalkan segala sesuatu yang bisa menyibukkan panca inderanya. Seperti mata, seperti telinga. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ambajaniyah laha a'lam naza'aha wa qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya gorden. Gordennya ternyata ada gambar. Gambarnya bukan gambar makhluk, tapi banyak warna-warni. Naza'aha, langsung dicopot. Innaha alhatni anifan an salati. Ini gara-gara ini nih, sholatku jadi rusak. Dicopot gordennya. Artinya, penulis mengambil fawaid. Kalau sholat, upayakan cari tempat yang tidak banyak ukiran, tidak banyak ornamen, upayakan polosan. Polos apa yang dilihat? Kalau toh ada sesuatu yang dilihat, lebih mudah untuk memalingkannya dan kembali kepada sholatnya. Kan begitu. Wa in kana minal mawadil batinah, tapi kalau objeknya adalah objek yang batin, berasal dari hati, fa tariqu ilajihi ayyaruddan nafsa qahran. Itu obatnya harus ada unsur paksaan. Ila ma yaqra'u fis shalah, memaksa diri untuk kontras, untuk menseragamkan, untuk mengkontraskan, untuk menyatu hati dengan lisan dan apa yang dibaca. Allahu Akbar. Upayakan hati paham. Allah Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih lagi Maha penyayang. Maliki Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau karuniakan berupa nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan orang-orang yang Kau murkai atas mereka. Waladdallin, bukan pula orang-orang yang menyimpang jalannya. Amin. Kabulkan ya Allah. Upayakan apa yang dia ucapkan dia paham. Wa yashghaluha bihi an ghairihi, upayakan dia fokuskan dengan bacaan yang dia baca itu. Sami'allahu liman hamidah, Allah dengar liman, bagi orang-orang hamidahu, yang memujinya. Rabbana, duhai Allah, lakal hamd, ini pujian hanya untuk Engkau. Kata Ibnu Al-Qayyim, itu unsurnya doa. Kalimat Rabbana lakal hamd itu ada unsur doa. Unsur doanya apa? Istajib. Ya Allah, kabulkan. Ini pujian hanya untuk Engkau ya Allah. Jadi pahamkan ketika seorang membaca. Wasta'idu lidzalika qabla dukhuli fis shalah, dan upayakan
Upayakan dia mempersiapkan diri sebelum dia masuk ke dalam sholat. Bian yaqdiya ashghalahu. Kalau dia masih punya kesibukan, tunaikan dulu kesibukannya sampai selesai. La salata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat misalnya ketika hidangan sudah disiapkan. Makan sudah disiapkan tuh. Mie ayam misalnya. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sabar. Masya Allah. Salah, sikat, jangan sabar. Makan tuh mie. Kalau sabar, Anda lebih pilih sholat daripada mie ayam. Salah antum. Sholat, Allah Akbar. Aduh, mekar tuh mie. Kan nggak bagus sholatnya. Karena itu makan, kata Nabi. Wala yudafi'u akhbathan. Demikian pula tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan depan dan belakang. Mau pipis juga mau buang air besar. Kalau ditakdirkan pengantin baru misalnya, bukan antum, bukan. Qadarullah. Dia sedang bernikmat-nikmat sama istrinya. Belum sampai kepada puncak kenikmatan, adzan. Jangan salahkan adzannya, lanjut aja nggak apa-apa. Soalnya kalau direm, bahaya. Kalau direm dia akan inget terus. Aduh, ini gimana? Lanjutkan saja. Kalau makan aja boleh, sikat aja makanannya, jangan dipending, apalagi yang sifatnya biologis. Maka lanjutkan. Jangan ditahan. Itu akan mengundang penyakit. Kemudian kata penulis, rahmatullah alaih. Adapun hadis, ada yang bertanya ya. La salata, atau idza uqimatis salah, la salata ilal maktubat. Idza uqimah. Jika dikomatkan, bukan dikumandangkan ya. Idza uqim itu artinya dikomatkan. Idza uqimatis shalah. Kalau salat sudah diikomatkan, fala salata, itu tidak lagi ada salat ilal maktubat, kecuali maktubah, kecuali salat yang diwajibkan. Artinya, kalau seorang sudah sedang salat sunnah, Allahu Akbar, tiba-tiba iqomat, maka sholat udah tidak lagi ada sholat. Kecuali tegakkan yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Cuma perlu dilihat dulu. Kalau iqamatnya sedang diiqamatkan Allahu Akbar, dia sudah tahiyat akhir. Dibatalkan atau dilanjut? Ya lanjut. Dia masih bisa mendapatkan takbir bersama imam. Tapi kalau baru takbir Allahu Akbar, baru dapat Alhamdulillahirrabbilalamin, muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dilanjut, dia tidak akan mendapatkan takbir bersama imam, batalkan. Fala salata, tidak ada salat ilal maktubah. Tidak ditunaikan salat kecuali salat yang wajib. Batalkan yang sunnah, ganti dengan yang wajib. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala ala, wallahu ta'ala a'lam. Qala rahimallahu ta'ala wa yasta'idu lidzalika qabla dukhul fis shalah. Kan itu sebelum seorang masuk ke dalam salat, upayakan sudah siap. Bi an yaqdiya ashghalah, dia tunaikan dulu kesibukannya apa. Wa yajtahid fit tafrighi qalbah, upayakan untuk sungguh-sungguh di dalam mengkosongkan hati, kecuali tujuan adalah salat. Wa yujaddidu ala nafsihi dzikrul akhirah, coba perbaharui pola pikir untuk mengingat kembali masa depan, yaitu kampung akhirat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Amalan yang pertama kali yang seorang akan ditimbang dengan amalan itu adalah as-shalah. In salahat salatuhu, kalau salatnya bagus, salaha sairu amalihi, nanti amalan-amalan yang lain akan menjadi bagus. Kenapa? Karena pemimpin amalan sudah dihukumi bagus. Wa in fasada, tapi kalau amalan sholatnya jelek, fasada sairu amalihi, maka seluruh amalannya akan menjadi jelek. Loh kenapa? Akhlaknya kepada Tuhannya jelek. Etika ketika dia beribadah kepada Tuhannya kurang bagus. Terus bagaimana dengan yang lainnya? Birru walidaynya jadi nggak bagus. Kenapa? Karena akhlaknya kepada Tuhannya kurang bagus. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Latihan untuk menghadirkan hati. Penulis memberikan pelajaran buat kita, diantaranya yujaddidu ala nafsihi dzikru al-akhirah, perbaharui hati kita untuk kembali mengingat kampung
akhirat. Perjalanan yang amat jauh, hidup yang amat singkat, bekal yang amat minim, sementara panas sekali jahanam. Kan itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, perkuat kembali keimanan dan juga nilai-nilai takwa supaya kita bisa mendapatkan ruh daripada as-salat. Taib ilahuna wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.